Oke, halo semuanya. Jadi di sini gue pengen buat video tentang pengenalan technical analysis untuk trading ya. Jadi apa itu technical analysis? Jadi technical analysis itu adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi harga dari harga historis seperti harga, volume, dan juga pola pergerakan pasar. Nah, prinsip dari technical analysis itu ada 6. Yang pertama, harga mencerminkan segalanya, price discount everything. Jadi sebelum beritanya ada keluar, harga udah bergerak duluan. Jadi ingat ya, jadi sebelum beritanya keluar itu harga di market itu sudah mencerminkan luar, udah jalan duluan gitu. Yang kedua, pasar memiliki 3 fase trend. Jadi fasenya itu yang pertama itu adalah minor trend, itu short term, terus ada primary trend sama secondary trend. Nah, untuk yang ketiga itu ada trend memiliki 3 fase, yaitu fase akumulasi, fase market participation, sama fase distribusi. Terus yang keempat, indeks harus mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi bila ada suatu emiten yang naik, itu harus terkonfirmasi dari sektornya dan juga dari indeks harga gabungannya. Yang kelima, volume harus mendukung tren. Jadi tren yang naik, contohnya tren uptrend itu kok harus didukung dengan volume yang naik juga. Yang keenam, tren berlanjut hingga ada sinyal pembalikan. Jadi untuk analisa teknikal kita nggak usah pakai yang ada di aplikasi broker, kita pakai fokus di TradingView karena ini lebih mudah dan semuanya bisa mengaksesnya. Untuk grafik juga ini ada beberapa grafik yang umum dipakai, ada line chart yang paling sering dipakai, ada bar chart, market profile chart, point figure chart. Nah kita tuh fokus di candlestick chart ya, karena itu lebih detail. Dia mengasih tahu lah pergerakan harga secara keseluruhan. Jadi makanya candlestick chart. Nah, untuk membaca candle, kalau warnanya hijau, bacanya dari bawah ke atas. Nah, ini ada body yang open. Body yang open itulah harga saat market buka, yaitu jam 9. Sedangkan body yang atas, itu harga saat market close. Nah, ini ada upper shadow sama lower shadow. Jadi dari jam 9 dia buka, dia pernah turun sampai ke bawah harga buka. Nah, itu naik. Nah, pas naik ternyata masih bisa turun lagi sampai di harga close. Nah, itu namanya upper shadow. Terus kalau misalkan dia warnanya merah, itu bacanya kebalik. Kalau misalkan jam 9 itu harganya open, nah baca dari atas. Kalau merah itu baca dari atas ke bawah. Jadi harga open itu lihat body yang atas. Jadi jam 9 itu harganya yang atas. Nah, pas jam 4 sore kan tutup market jam 4 sore ya. Jadi ngeliatnya di harga yang bawah, di body yang bawah close. Itu. Nah, time frame yang umum digunakan itu adalah 1 hari ya, one day gitu, 1 day. Nanti kalian buka TradingView, nah di situ ada satuan waktunya, kita pakainya one day. Nah, dia ini ada note ya, semakin besar satuan waktunya maka semakin kuat analisisnya. Yang paling umum digunakan itu 1 day. Jadi cenderungnya kita menganalisis dari satuan waktu yang besar ya, 1 week, terus baru ke 1 day, baru ke 1H. Itu punya fungsinya masing-masing. Tapi yang paling umum digunakan itu 1 day. Nah, ini caranya. Kalian ketik D, di sini kan ada tulisan D nih paling atas, misalkan bukan TradingView, terus kalian ketik sahamnya PANI contohnya. Nah, ini ada, ini sampingnya tulisan PANI ada D. Kalian ketik, nah situ ada tulisan 1 day. Nah, pilih yang 1 day. Jadi pergerakan satu candle itu 1 hari. Kalau misalkan candlenya kalian pilih yang 1H, itu satu candle itu pergerakan selama 1 jam. Kalau week ya udah pergerakan dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk memahami tren ini paling penting karena ada 3 tren di market ya. Jadi di marketnya ada fase uptrend, sideways, sama downtrend. Kalau uptrend itu biasanya syaratnya itu adalah higher high sama higher low. Jadi HH sama HL. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi gitu. Nah, kalau sideways dia nggak membentuk higher high atau lower low.
bisa dilihat nih, dia nggak bisa ngebuat higher high, terus dia ngebuat higher low, terus dia nggak bisa ngebuat higher high. Nah tapi dia nggak ngebuat higher low juga, masih sama. Nah itu namanya sideways. Sedangkan kalau downtrend dia itu cenderung membuat lower high, lower low, lower high, lower low, seperti itu. Nah kalau ingin kalian trading, kalian pilih saham yang uptrend. Jadi kalian ada titik cara entry-nya. Kalau kalian misalkan milih saham yang uptrend, itu cenderung gampang cuannya lebar, bisa puluhan persen. Nah, untuk entry-nya kalian bisa entry saat dia membuat higher low. Nah, kalian bisa beli sahamnya di harga ini atau beli harga di sini nih saat dia ngebentuk higher high baru di sini. Itu kalian bisa beli karena cuannya pasti lebar. Dan kan kalau kalian belinya di fase downtrend, kalian bisa lihat, kalian di contoh dibelinya di lower low, dia naik sedikit turun lebih dalam. Nah, itu yang salah. Kalau sideways kalian bisa cuan di saham sideways, beli di bawah jual di atas, beli di bawah jual di atas, kayak gitu. Tapi paling enak itu saham yang uptrend karena potensi cuannya itu besar. Volume price analysis. Jadi kalau misalkan sahamnya uptrend, nah harganya naik, volumenya naik, itu confirm bullish. Kalau harganya naik tapi nggak diikuti volumenya malah turun, nah itu ada kecenderungan dia itu nggak kuat naiknya, jadi bearish. Terus untuk harga turun tapi volumenya naik, nah itu terkonfirm bearish, cenderung untuk turun lebih dalam. Dan sedangkan kalau harganya turun tapi volumenya juga turun, itu ada titik pembalikan arah, yaitu bullish. Ini adalah rumusnya lah, seperti itu. Nah ini kita sebagai trader harus tahu kapan beli dan kapan jual. Ini ya, jadi beli itu saat dia uptrend dan jual saat dia patah tren. Karena banyak banget nih orang-orang kalau misalkan nanya, ini belinya di sini targetnya ke berapa? Kita nggak pakai target ya teman-teman, karena nggak ada satupun analis yang tahu tentang target dari harga saham. Bisa salah bisa benar, tapi yang kita bisa jagain cuma trennya. Makanya kalau misalkan dia uptrend patah tren ke jadi sideways atau jadi downtrend, nah ya jangan di hold terus sahamnya, jual, taking profit. Nah, contohnya di sini, ini kita buy di sini, bisa buy ya, kan dia buat higher high, nah buy di sini, buat higher low buy, ngebuat higher high buy. Nah kapan kita ngejual? Saat dia patah trend, dia ngebuat lower low, dia di sini support di sini, dia ngebuat lower low, sell, jual, ini jual, setiap dia ngebuat lower low, jual. Jangan hold saham terlalu lama, karena nggak ada satu saham pun yang bertahan sampai 5 tahun atau 10 tahun. Jadi jangan terlalu percaya saham itu bagus untuk di hold selama-lamanya, nggak ada ya. Jadi kita harus paham tren, uptrend sama downtrend. Beli saat dia uptrend, jual saat dia patah trend. Jangan pasang target, karena bisa aja misalkan contohnya gue beli Astra Auto Part Auto, gue beli harga 1100, siapa yang tahu dia bakal sampai ke target 3000. Targetnya orang-orang bisa cuma sampai 1700, terus kalian kehilangan cuan 100%, kan sayang. Menentukan saham yang dipilih, jadi ini kode trading ya, kode di TradingView. IHSG itu kodenya composite. Nah itu untuk menganalisa market secara keseluruhan, baru ke mengerucut dari besar ke kecil dulu ya. Jadi dari market keseluruhan, baru ke sektor sahamnya, baru ke emiten sahamnya. Nah ini IHSG kodenya itu di TradingView Composite, sedangkan sektor itu diawali dengan IDX. Contohnya kalau misalkan sektornya teknologi, jadi depannya awalnya IDX teknologi. Sektornya energi berarti diawali dengan IDX energi. Nah ini ya, jadi syaratnya untuk menentukan saham mana yang dipilih dianalisa dengan awalin dengan IHSG, baru ke sektor, baru ke emitennya. Note ya, jadi ini ada note yang paling penting ya, yang kalian harus pelajarin. Jadi di note-nya, bila IHSG-nya uptrend bullish, bisa menggunakan 80-100% portofolio kalian. Nah, cari sektor yang uptrend, pilih emiten di first liner. First liner itu saham yang LQ45. Dan juga second liner. Nah, kalau misalkan IHSG lagi sideways, nah gunakan 50% uang di porto. Cari sektor yang uptrend. Pilih emiten yang second liner, jangan yang LQ45.
Itu kalau IHSG lagi sideways. Kalau IHSG lagi downtrend kayak sekarang ya, IHSG lagi downtrend. Nah, gunain uang 20% aja di Porto. Cari emiten yang anomali. Jadi cari saham yang jangan yang LQ45, jadi cari saham yang second liner ya. Yang pergerakannya anomali. Contoh, kita langsung ke contoh. Jadi kita analisa dulu pertama dan dari IHSG-nya dulu. Pertama kita composite, kita cek IHSG-nya downtrend apa sideways. Oh, ini jelas ya, karena dia ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lagi mantul. Dan sekarang IHSG lagi di fase downtrend. Cari emiten yang anomali. Nah, bagaimana cari emiten anomali? Kita cari emiten anomali ya. Jadi kita nggak main di saham LQ45, kita nggak main di saham second liner, kita fokus ke saham yang third liner lah. Contohnya kayak Aldo. Nah, ini third liner teman-teman. Jarang dibahas orang, jarang dibahas di mana-mana, tapi dilihat pergerakannya kayak di sahamnya naik sendiri. Nah, ini ada sesuatu nih. Kalian bisa beli saham Aldo karena dia naik sendiri. Padahal sektornya sama IHSG lagi down, tapi saham ini naik sendiri. Itu kalian bisa pilih Aldo. Contohnya seperti itu dia. MACD-nya Golden Cross, dia ngebuat higher high, enak banget sama. Lihat dari bawah ke ini. Udah cuan berapa tuh kalau kalian beli di harga ini. Contoh ya, kita ngebuat beli di higher low. Kalian dicuan 62%. Kalau misalkan kalian bisa nyari saham-saham seperti ini teman-teman. Jadi ini note paling penting nih. Kalau IHSG-nya lagi sideways, kalian pakai 50% uang di Porto. Jangan beli saham XQ45, pilih yang second liner. Nah, kalau sekarang lagi downtrend nih, pilih saham-saham yang anomali. Gunakan cuma 20% di Porto. Pilih pilih saham yang third liner seperti Aldo ini. Itu. Cari satu lagi teman-teman ya. Seperti contohnya ada third liner itu. Oh iya, kemarin baru naik. Saham, kita lihat dulu ya. Saya berekomendasi harian itu ada saham anomali nggak ya? Oh, nggak ada. KPIG. Dia itu third liner. Tapi kalian bisa lihat di saat IHSG-nya downtrend, dia bisa naik berapa persen? Bisa naik 20%. Karena dia ada jual aset, dapat uang 5 triliun, dapat uang cash 5 triliun, sahamnya cuman market cap-nya cuma berapa triliun tapi dapat cash 5 triliun. Nah, itu saham seperti itu yang dicari. Nah, enak nih kalau IHSG kayak begini, kalian beli saham KPIG, Aldo. Nah, seperti itu. Jadi semoga video ini berguna buat kalian. Kalau misalkan kalian belum ngerti, bisa diulang-ulang. PPT udah dikasih, jadi video bisa diulang-ulang juga, bakal diupload di YouTube. Semoga kalian ngerti dan semoga thank you.